sini. Terus tadi apa? Kalau nggak ada yang liatin, udah tenggelam kamu. Jadi perjalanan kamu udah sampai ke Gayo? Wow, aku yang denger aja udah capek. Bentar ya. Halo Daina, aku udah di lobi dermaga ya. Aku tunggu kamu di sini. Bye. Hamid, penginapan kamu udah aku urus. Udah aman semuanya ya? Woi. Makasih banyak ya. Kayaknya baru beberapa jam kita ketemu, aku udah ngerepotin kamu ya. Aku tahu kok, kamu lagi kesusahan. Nama ibu kamu siapa? Nuraini. Nuraini Basyariah. Oh ya, makasih juga ya, tadi udah nyelamatin aku. Kayaknya kalau nggak ada kamu udah mati tadi aku di laut. Jadi, utang nyawaku ke kamu udah lunas ya? Dulu kamu juga pernah selamatin hidup aku. Maksudnya? Hamid? Hamid kamu gak ingat? Aku Ruby, temen SD kamu dulu. Dulu tuh kamu pernah selamatin aku dari gigitan ular pas di sekolah. Kamu ingat gak? Oh iya. Kamu Ruby. Astagfirullah, iya. Aku inget yang di belakang sekolah kan? Iya, bener. Serem kali kalau misalnya ingat kejadian itu. Ngomong-ngomong, kamu kok berani ya? Padahal anak-anak lain gak ada yang berani waktu itu. Ya kalau anak lain yang keancem gak bakal aku tolongin pasti. Kamu kenapa mau nolongin aku? Ya karena itu kamu. Cewek paling cantik se-SD Karya Bakti. Dasar. Hai Ruby. Hai. Oh, Hamid. Diana. Kita bertemu lagi di sini. Nice. Loh, kalian saling kenal? Iya. Oh iya, kita satu pesawat kemarin dari Jakarta. Wow, bagus. Kebetulan kali ya? Iya. Dia yang buat saya tenang jalan-jalan di sini. Karena sejak di bandara, dia banyak jawab pertanyaan saya tentang Aceh. Oh iya? Iya. Jadi Daina ini yang bantuin aku untuk treatment 12 orang penyintas trauma dan depresi di Rubiah Healing Center di sini. Oh iya. Diana sempet cerita kemarin di bandara. Ruby ini, dia banyak membantu saya. Dia orang sangat tulus. 12 orang ya? Banyak juga ya? Tapi sekarang tinggal 11 orang. 1 orang meninggal tadi sore. Dia orang paling parah depresi. Hingga kesehatan fisik ikut terganggu juga. Oh gitu. Kasian banget ya. Iya Hamid, kesehatan fisik sangat rentan terdampak kalau mental kita sakit. Ya Ruby.
Aku mau nyari Bang Usman. Pasti dia masih di sekitar Sabang lah. Soalnya kapal yang buat ke Banda Aceh kan baru berangkat besok pagi. Oke, oke. Aku ke situ. Kenapa Hamid? Apanya kenapa? Kamu ngapain di sini? Kenapa kamu baru pulang sekarang? Maksud pertanyaan kamu? 17 tahun. 17 tahun. Apa kamu atau ayah angkatmu nggak coba untuk cari ibu kamu? Sudah. Ayah angkatku dulu mencari nama ibuku di kem-kem pengungsian waktu tsunami dulu. Tapi tetap nggak ketemu. Sampai akhirnya kami ada di titik pasrah kalau ibuku sudah meninggal waktu tsunami. Kamu terlambat, Hamid. Apanya yang terlambat? Ruby, apa kamu tahu sesuatu? Nur Aini Basyariah dan Makron dalam daftar 12 orang yang gemat Lidaina. Beneran? Terus sekarang dia di mana? Kamu tahu? Katelat Hamid. Orang yang meninggal menusupun yang kemarin. Karena mungkin. Pegata pegah, Ruby. Bek sulit di binih laut di tengah malam, diup terang bulan lagi nyoh, hai Ruby. Ibumu beranggapan kau sudah meninggal karena tsunami. Kepergianmu membuat mentalnya terganggu. Sampai suatu hari beliau sakit-sakitan. Berkali-kali sakit hingga hampir meninggal. Kamu tahu apa, Amin? Beliau selalu bilang kalau beliau sedang menunggu seseorang. Sehari-hari beliau lalui dengan menyapu halaman di sebuah penginapan yang dulu itu rumahmu, Hamid. Min, kau kenapa? Kau kok nangis? Kenapa? Udah.
Hamid, disinilah tempat ibu kamu tinggal. Ini kamarnya. Kejadian begitu cepat, kami pun belum sempat membereskan kamar. Tapi mungkin Hamid mau masuk, mau lihat. Assalamualaikum, Mak. Ini Hamid anakmu. Begitu dahsyatnya gelombang tsunami 17 tahun silam. Hingga kau mengira aku tewas. Dan aku pun mengira kau telah tiada. Meskipun terlambat, hari ini telah kupenuhi wasiatmu. Inilah akhir dari perjalananku di Aceh, tanah kelahiranku sendiri. Perjalanan ini tak akan pernah aku lupakan. Aku juga tak akan melupakan sosok baik seperti Yasmin. Sosok wanita yang mewakili modernitas di tengah kota, namun tetap mempertahankan nilai-nilai keacehannya. Kemudian aku berjumpa dengan Mala di Tanah Gayo. Dia adalah sosok wanita pemanah yang tangguh dan kuat, baik secara fisik dan mental, khas perempuan Aceh. Oh ya, Mala jugalah yang membuatku menyukai kopi. Di Sabang aku bertemu dengan Ruby, teman kecilku yang menyelamatkan nyawaku saat aku hampir mati di laut. Ruby lah yang ternyata merawat ibuku di sebuah panti pemulihan trauma di Sabang. Dan satu lagi, Usman yang kukira orang paling licik yang pernah ada. Ternyata dia adalah sosok teman yang paling tulus yang pernah aku temui. Aku tak mau kehilanganmu, Usman. Hari ini telah kujemput wasiat ibuku. Jak barangkaho, wo keno lam nanggro. Cerita perjalananku ini akan membuat kalian berpikir, lebih baik datang saja ke Aceh sekali, daripada bicara tentang Aceh 1000 kali. Sejak pertama